Pak Cip masih di mea culpa. Saya harap Bapak Ibu, saudara-saudari yang dengan setia mengikuti channel ini dalam keadaan sehat, dimanapun berada. Semoga juga orang-orang yang kita doakan, yang kita ingat, mendapatkan berkat Tuhan. Jika mereka telah meninggal dunia dan kita masih mengingatnya, beristirahatlah mereka dalam damai Tuhan. Di sini saya mau melihat Injil Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Suatu kali Yesus mengajar dalam satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang 18 tahun dirasuki oleh roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Kerasukan, sakit itu dua hal yang menggambarkan situasi sulit. Ada penderitaan, ada tidak enak untuk dilalui. Bukan soal enak tidak enak, tetapi membuat hidup sulit, sengsara, menderita. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia. Yesus yang memanggil dan berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Tidak ada diminta ya, tidak ada diminta oleh si ibu ini untuk disembuhkan. Ternyata tidak harus karena kita minta juga. Yesus tahu apa yang Allah tahu apa yang kita butuhkan. Lalu Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Dua konsep ini sering muncul dalam kitab suci ya. Ada pengalaman yang baik, lalu feedbacknya memuji Allah. Atau ada yang meminta, lalu Allah memberi, lalu feedbacknya memuji Allah. Toh pada akhirnya orang memuji Allah. Mereka yang merasakan pertemuan dengan Allah, yang mengalami sendiri. Orang yang mengalami kebaikan Tuhan memuji Allah itu. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lihat kekakuan peraturan. Di sini kita melihat orang lain yang membuat itu, yang membuat kekakuan itu. Tetapi dalam keadaan aktual kita, tak jarang terjadi kita sendiri mengalami atau kita yang membuat kekakuan itu. Lihat itu, dia tidak bayar iuran tetapi anaknya dibaptis. Kadang terjadi itu. Atau kita sendiri melihat orang memperlakukan kekakuan macam ini yang membuat orang tidak dapat melihat kebaikan Tuhan itu sedang terjadi. Maka orang yang tidak melihat kehilangan alasan untuk memuliakan Allah. Bertaliannya berhubungan. Kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Menarik idenya ini. Dia bukan melarang supaya orang itu mau disembuhkan. Tetapi hari lainlah. Jangan hari Sabat ini. Tetapi Tuhan Yesus menjawab dia katanya, hai orang munafik. Orang munafik disebutkan, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawa ke tempat minuman? Ternyata orang ini toh melakukan juga. Nah, persoalan di sini adalah kemunafikan, bahwa dipakai standar ganda. Kepada orang ditetapkan peraturan itu ketat. Dia sendiri melanggarnya. Dan ini beberapa kali diulang-ulang oleh Yesus ya. Pernah juga kita dengar itu. Kamu mengikatkan beban berat kepada orang lain. Sementara kamu tidak ikut melakukannya. Tidak ikut
menanggung beban itu. Yesus mengecam kemunafikan, bukan terutama mengecam hukum yang sedang ada, tetapi standar ganda. Menekankan yang berat kepada orang lain, tetapi tidak kepada diri sendiri. Oke. Idenya kita temukan di sini, Yesus mengecam kemunafikan. Nah, sekarang kita tahu apa yang Yesus kecam yang boleh saja ada di dalam diri kita, atau juga di dalam gereja kita, di dalam komunitas kita. Syukur Yesus memberikan kepada kita sebuah standar. Ya, maka saya pikir amat penting mengulang-ulang apa yang Yesus tunjukkan ini. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya karena ia adalah keturunan Abraham? Lembu saja kau lepaskan, apalagi orang ini yang terikat oleh si jahat. Karena dikatakan dia kerasukan dan efeknya adalah dia membungkuk. Dia terikat oleh si jahat itu. Mengapa tidak bisa kita lepaskan? Lembu saja kamu lepaskan. Kemunafikan itu yang disoroti, dan itu justru dilakukan oleh orang yang melek aturan agama. Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Di bacaan ini kita lihat bintangnya adalah Yesus. Saya juga semakin mendesak untuk lebih banyak berbicara tentang Yesus. Dalam kenyataannya seringkali renungan-renungan, khotbah-khotbah dibawa dengan diri manusia sebagai pusat perhatiannya. Misalnya ini, lihatlah bagaimana kamu akan mengalami kesembuhan. Lihat, bergeser point of view-nya. Sementara di sini Yesus memiliki inisiatif, bintangnya dia. Nah, orang yang mungkin akan membuat renungan dari sini, bukan salah, tetapi lihatlah bagaimana atau kemana perhatian kita lebih banyak tercurah kepada kepentingan diri sendiri, atau karena iman kita lebih banyak berbicara tentang Allah dan berbicara dengan Dia. Saya duga semakin sering kita membuat diri kita sebagai pusat perhatian, sebenarnya bersamaan dengan itu, penderitaan, kesulitan, tantangan akan selalu menjadi topik yang akan kita bahas. Tetapi ketika kita melihat bagaimana Yesus yang kita upayakan untuk kita kenali, kita harapkan kita kenal Dia, bagaimana Dia bisa memiliki inisiatif menyembuhkan, bagaimana Dia melihat standar ganda dalam diri orang-orang yang munafik, bagaimana Ia memberikan sebuah bandingan tentang melepaskan lembu dengan melepaskan orang dari kungkungan si jahat. Inilah keindahan yang ditawarkan oleh bacaan ini tentang pribadi Yesus. Berbahagialah kita, orang-orang yang masih berpikir tentang siapa Yesus. Dan dengan demikian terajak pula untuk berbicara kepadanya. Berbicara dengannya. Saya pikir ini satu bacaan yang maksud saya menyampaikannya adalah untuk menyegarkan kembali tentang satu arah merenungkan sabda dengan menjadikan Allah sendiri sebagai pusat perhatiannya. Allah sendiri pusat perhatiannya.
Orang yang memusatkan perhatian pada Allah sanggup melupakan penderitaannya, mengabaikan kesulitannya, bahkan mengabaikan diri sendiri dalam arti bukan menjadi tidak peduli, tetapi memandang apa yang lebih utama dalam kebahagiaannya. Sampai pada Allah. Semoga, saya pikir ini satu perjuangan untuk mengingat-ingat Allah dalam perjalanan hidup, dalam renungan-renungan kita. Semoga Tuhan memberkati niat-niat baik kita, damai dari Tuhan senantiasa tinggal bersama kita. Pace bene.